Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memfasilitasi desainer terpilih Dea Widya untuk berpartisipasi pada ajang London Design Biennale yang diselenggarakan pada 1 hingga 27 Juni 2021 di London, Inggris. London Design Biennale adalah pameran internasional yang mempertemukan desainer, kurator, dan institusi desain. Ada lebih dari 50 negara di dunia dan kawasan berpartisipasi dalam kegiatan LDB. Pada tahun ini, S. Devlin, desainer dan seniman berpengalaman dalam proyek-proyek besar multi subsektor antara desain, seni, opera, musik, dan teknologi, ditunjuk sebagai direktur artistik yang membuat tema besar LDB 2021 berjudul Resonance. Event tahun ini diikuti oleh 28 perwakilan kota atau negara serta kawasan, dan Indonesia merupakan satu-satunya perwakilan negara dari wilayah Asia Tenggara. Kegiatan LDB tahun ini seharusnya dilaksanakan pada 2020, dan komitmen keikutsertaan Indonesia telah dinyatakan sejak 2019, namun akibat pandemi COVID-19 yang merebak di awal 2020, ajang ini mengalami penundaan pelaksanaan hingga Juni tahun ini. Deputi Bidang Pemasaran Kemenparekraf Yani Saya menjelaskan, Kemenparekraf bersinergi dengan KBRI London mewujudkan fasilitasi terbaik untuk pelaku ekonomi kreatif yang menjadi representatif Indonesia. Lebih lanjutnya menjelaskan bahwa Kemenparekraf akan terus membangun kerja dan kolaborasi agar dapat mempertahankan eksistensi subsektor desain Indonesia di ajang berkelas dunia. Nia berharap dengan adanya desainer Indonesia yang bergabung dalam pameran desain bertaraf internasional dapat menghidupkan nama ekonomi kreatif Indonesia di mata dunia. Desainer terpilih yang mewakili Indonesia pada gelaran LDB tahun ini merupakan hasil proses panjang kurasi yang melibatkan desainer, seniman, dan akademisi senior Indonesia sebagai Dewan Juri pada 2019. Terdapat 9 proposal karya yang diajukan, dan proposal Dea Widya dengan tema The Invisible Free the Space yang akhirnya dipilih oleh Dewan Juri untuk mewakili Pavilion Indonesia. Karya pada Pavilion Indonesia berangkat dari konsep terkait penawaran cara baru berpikir mengenai hubungan benda, tubuh, dan ruang pada desain modern perumahan rakyat atau rumah susun yang kurang mengakomodasi kebutuhan masyarakat kelas pekerja. Ide performativitas pada ruang menjadi titik berangkat untuk mengarahkan bagaimana desain harus merespons konteks kota yang dinamis sebagai kritik pada agenda universalisme pada desain. Gagasan performativitas pada ruang melihat bagaimana proses produksi ruang selalu dalam kondisi dinamis, tergantung pada konteks sosial dan partisipasi masyarakat pada sebuah tempat. Desain membutuhkan fleksibilitas supaya memungkinkan terjadinya sebuah aktivitas atau peristiwa di luar program ruang. Karya instalasi mengeburkan batas virtual dan fisik sebagai metafora hilangnya batas ruang publik privat dan fisik persepsi pada desain rumah susun yang modern. The Invisible Free the Space mengundang penonton untuk masuk dalam imajinasi penghuni rumah susun sebagai bentuk refleksi bagaimana desain harus menjadi katalisator untuk inklusivitas dan kesetaraan sosial. Penyelenggaraan World Superbike 2021 yang akan dilangsungkan di Mandalika International Street Circuit, Lombok, Nusa Tenggara Barat, pada November mendatang menjadi salah satu event internasional yang mendapat perhatian lebih dari pemerintah pusat. Untuk memaksimalkan persiapan pada event tersebut, Presiden RI Joko Widodo menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri terkait. Menteri yang hadir antara lain Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit. Menparekraf Sandiaga Uno mengatakan, World Superbike merupakan balap motor bergengsi di dunia yang banyak mendatangkan supporter dari negara lain maupun yang hobi menonton balap tersebut secara langsung. Karena itu agar event ini dapat ditonton akan digunakan sistem travel bubble dan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Travel bubble merupakan sejenis pengaturan perjalanan yang memungkinkan warga negara tertentu melakukan perjalanan ke negara lain. Karena sistem ini diterapkan pandemi, maka travel bubble dapat dijalani oleh 2 atau lebih negara yang berhasil mengontrol virus corona, sepakat untuk menciptakan sebuah gelembung atau koridor perjalanan. World Superbike merupakan ajang bergengsi yang akan menjadi ajang pendahuluan sebelum MotoGP. Rencananya insya Allah akan diselenggarakan bulan Maret 2022. World Superbike ini akan melibatkan 24 atlet mancanegara yang akan bertanding untuk event bergengsi di akhir musim World Superbike. Diperkirakan antara 20.000 penonton per hari yang berpotensi untuk menyaksikan World Superbike. Namun tadi arahan Bapak Presiden bahwa walaupun antusiasme yang tinggi dari masyarakat, namun penyelenggaraan harus menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat dan disiplin, baik bagi para atlet maupun official, kru,
dan juga para penonton. Para atlet diharapkan hadir 5 hari sebelum latihan dengan status sudah divaksin oleh 6 vaksin yang sudah disetujui oleh WHO. Dan sebelum keberangkatan melakukan tes PCR, setelah kedatangan dalam karantina akan terus secara rutin dilakukan testing bagi para atlet. Harapan kita semua bahwa 2 ajang ini, Pak Menpora, FIBA Asia Cup dan World Superbike akan mampu membangkitkan semangat dan menunjukkan kepada event-event lain kelas dunia bahwa Indonesia siap, dan ini kita lakukan dengan penuh konsekuensi secara totalitas untuk memastikan pengendalian dari COVID-19. Dan terakhir, kita harapkan ini bisa menggeliatkan kembali baik perekonomian maupun pariwisata dalam bingkai pengendalian COVID-19. Sandi mengungkapkan ajang WSBK 2021 ini akan melibatkan 24 pembalap dari berbagai negara. Dengan penerapan sistem gelembung, maka semua pihak yang terlibat baik para atlet, official, kru, maupun petugas perangkat pertandingan akan dibatasi kontak dengan pihak luar dan dimonitor secara berkala. Penerapan sistem ini dimaksudkan untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19. Para atlet diharapkan hadir 5 hari sebelum latihan dengan satu sudah divaksin oleh 6 vaksin yang sudah disetujui oleh WHO dan sebelum keberangkatan melakukan tes PCR. Setelah kedatangan dalam karantina, akan terus secara rutin dilakukan testing bagi para atlet. Dengan konsep bubble diharapkan ini menjadi event internasional yang membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia dapat menyelenggarakan event besar olahraga berskala internasional dengan mengacu kepada protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Tak hanya kepada para atlet, ofisial, kru maupun perangkat pertandingan, penerapan sistem gelembung juga dilakukan terhadap penonton. Dari kapasitas 20.000 penonton, jumlah keterisian akan ditentukan sesuai dengan perkembangan kasus COVID-19 di tanah air. Dan penonton juga akan dilakukan sistem bubble melalui testing berjenjang, dan diharapkan juga dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Tim Eljan Media melaporkan.